Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang histogram dan poligon untuk data tunggal dan data kelompok. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Yang pertama untuk data tunggal terlebih dahulu. Di sini kita diberikan sebuah data dalam bentuk tabel. Ingat, ini merupakan data tunggal dalam bentuk tabel yang berisi nilai dan juga frekuensi. Dari data yang diberikan ini kita diminta untuk menggambarkan histogram dan juga poligonnya. Bagaimana caranya? Ini sangat mudah sekali. Perhatikan saja langkah-langkahnya. Langkah pertama, kita buatkan dua buah garis yang saling tegak lurus. Di mana yang mendatar lurus ini untuk nilai, lalu untuk yang lurus tegak ini untuk frekuensi. Nah, di sini terlebih dahulu kita akan tuliskan untuk bagian nilainya terlebih dahulu. Untuk bagian nilai ada angka 70, lalu 75, lalu 80, lalu 85, lalu terakhir ada 90. Lalu untuk bagian frekuensi yang tegak ini, akan kita tulis angka-angka yang ada di sini secara bersusun dari angka terkecil sampai angka terbesar. Mulai dari yang paling bawah terlebih dahulu. 2, setelah itu 3, lalu 4, terakhir yang paling tinggi di sini itu 6. Nah, setelah ini baru bisa kita membuatkan gambarnya. Perhatikan cara pembuatan gambarnya. Untuk nilai 70, frekuensinya di sini yaitu 2. Itu artinya kita akan menarik sebuah gambar atau sebuah gambar tiang dari angka 70 ini ke atas sampai ke angka 2. Perhatikan 70 sampai angka 2. Lalu untuk angka 75 sampai ke angka 3. 75 kita tarik garis ke atas sampai ke angka 3. Selanjutnya untuk angka 80. Di sini dia frekuensinya 6, maka akan kita tarik gambarnya ke atas sampai ke angka 6. Sesuai dengan soal kita ini. Lanjut lagi di bawahnya yaitu angka 85, frekuensinya 4. Kita tarik garis ke atas dari angka 85 ini sampai ke angka 4. 85, 4. Terakhir untuk nilai 90. Oke, frekuensinya itu 2. Dari angka 90 ini kita tarik gambarnya ke atas sampai ke angka 2. Nah, ini dia gambar histogramnya. Lalu bagaimana dengan bentuk poligonnya? Ini paling mudah sekali. Kalau untuk poligon, perhatikan. Tinggal kita tarik saja sebuah garis dari titik tengah bagian atas gambar ini. Titik tengah bagian atas. Perhatikan untuk gambar ini terlebih dahulu. Dari titik tengah atas ini, kita hubungkan ke titik tengah bagian atas di sebelahnya. Lalu, titik tengah bagian atas di sebelahnya lagi. Lalu, titik tengah bagian sebelahnya lagi. Terakhir, titik tengah bagian sini lagi. Dan garis inilah yang disebut dengan poligon. Seperti inilah cara untuk menggambarkan histogram dan poligon untuk data tunggal. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, lanjut ke soal selanjutnya yaitu untuk data kelompok. Nah, di sini untuk data kelompok kita diberikan sebuah data dalam bentuk tabel yang berisi nilai dan frekuensi. Dari data ini kita juga diminta untuk membuatkan gambar histogram dan poligonnya. Bagaimana caranya? Hampir sama dengan soal yang tadi. Di mana langkah awal yang harus kita lakukan, buatkan dua buah garis yang saling tegak lurus. Di mana yang mendatar lurus ini untuk nilai dan untuk yang tegak ini untuk frekuensi. Perhatikan untuk data kelompok, cara pembuatan histogramnya, perhatikan angka di bagian paling depan ini. Oke, di mana angka yang depan ini kita kurangkan dengan 0,5. Sekarang timbul pertanyaan kenapa harus dikurangkan dengan 0,5?
karena itu memang sudah ketentuannya. Rumusnya memang sudah seperti itu. Oke, angka di depan ini kita kurangkan dengan 0,5. Perhatikan pertama, 41 dikurang 0,5 kita peroleh hasilnya 40,5. Selanjutnya 46. 46 dikurang 0,5 kita peroleh hasilnya 45,5. Lanjut lagi di bawahnya 51. 51 dikurang 0,5 hasilnya 50,5. Selanjutnya lagi 56 dikurang 0,5 kita peroleh hasilnya 55,5. Lanjutnya lagi 61 dikurang 0,5 kita peroleh hasilnya 60,5. Dan terakhir, perhatikan angka paling bawah bagian kanan. Oke, paling bawah bagian kanan ini kita tambah dengan 0,5. 65 ditambah 0,5 kita peroleh hasilnya yaitu 65,5. Nah, seperti inilah cara penulisan untuk bagian nilai. Sedangkan kalau untuk bagian frekuensi yang 3 ini, sama cara penulisan dengan soal yang pertama tadi. Kita tulis secara bersusun dari yang paling bawah sampai ke atas, dari angka kecil sampai angka terbesar. Tentunya yang pertama yaitu 3, lalu berapa lagi? 5, lalu 6, lalu 7, terakhir yang paling tinggi di sini yaitu 9. Nah, setelah ini baru bisa kita buatkan gambarnya. Perhatikan untuk baris yang pertama. Untuk baris yang pertama, frekuensinya yaitu 3. Maka akan kita tarik sebuah gambar dari bawah sampai ke atas, yaitu sampai ke angka 3. Nah, ini dia gambarnya. Lanjut lagi untuk gambar di sebelahnya. Perhatikan baris yang di bawahnya lagi. Untuk baris yang kedua ini, frekuensinya 6. Itu artinya untuk gambar kedua ini kita tarik gambarnya ke atas, sampai ke frekuensinya nilainya 6. Lanjut lagi untuk baris ketiga. Frekuensinya di sini yaitu 9. Itu artinya kita akan menarik gambar, dari paling bawah sini sampai ke atas sampai ke angka 9. Lanjut lagi untuk baris keempat. Baris keempat frekuensinya 7. Itu artinya kita akan menarik gambar dari bawah sampai ke angka 7. Dan terakhir, perhatikan baris terakhir, frekuensinya 5. Itu artinya kita akan menarik sebuah gambar dari yang bawah ini sampai ke atas sampai ke angka 5. Nah, seperti inilah dia gambar untuk histogram untuk soal kita kali ini. Terakhir untuk poligon data kelompok. Perhatikan, untuk poligon sama pekerjaannya dengan soal yang pertama tadi untuk data tunggal, di mana tugas kita cukup menarik garis saja dari titik tengah bagian atas tiap gambar ini. Ingat, titik tengah bagian atas. Bagian atas tengah sini kita tarik ke sebelahnya sini, tetap pada bagian tengah juga. Lalu tengah atas bagian sini lagi. Lanjut lagi di sebelahnya, bagian atas titik tengah bagian sini. Terakhir titik tengah bagian atas bagian sini lagi. Nah, inilah dia bentuk poligon untuk soal kita kali ini. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Demikian tutorial singkat kami tentang cara menentukan histogram dan poligon untuk data tunggal dan juga data kelompok. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.